Oke, lanjut part 4. Kita bahas mengenai resiko ya, resiko di trading di cryptocurrency. Kali ini saya pakai bahasa Indonesia karena habis dikomplain sama Sobrot Orion. Jadi kalau kita bahas mengenai resiko, resiko tuh pasti ada ya. Semua apapun usaha apapun pasti ada resikonya, mengenai saham, kripto, jualan ayam juga ada resikonya ya. Contoh, ini contoh yang paling paling apa ya, paling menonjol sekarang mengenai Ripple ya. Ripple ini kan digugat sama SEC. SEC itu semacam apa, OJK-nya Amerika gitulah ya. Jadi dia digugat ke pengadilan sama SEC Amerika, jadi harganya turun atau jatuh gitu ya. Dia kita kita coba cek di time frame 1 bulan aja. Dulu dia harganya pernah nyampe di berapa ini? Harganya 1,5 dolar, sekarang turun, kita lihat dia turun terus, tapi sebenarnya sekarang udah mulai naik sih ya. Bahkan dia sampai turun, pernah sampai 0,10 dolar, ini sekitar 4 ribuan 3 ribuan lah. Bayangkan kalau kita beli di pucuk terus turun sampai segini, pasti naik darah lah ya. Tapi resiko itu juga terjadi di saham atau investasi lainnya. Pasti setiap investasi, setiap usaha pasti ada resikonya. Kita ambil contoh ini. Kita ambil contoh saham Garuda aja. Saham Garuda di tahun 2012 aja itu harganya pernah nyampe 774 per unit saham. Sekarang di tahun 2001 342. Itu artinya apa? Semua itu pasti ada resikonya. Bahkan saham pun yang dinilai paling aman, paling ibaratnya paling aman lah, itu pun ada resikonya gitu loh. Apalagi kripto ini kan barang baru ya, barang baru di dunia. Jadi resiko itu pasti ada, tinggal bagaimana caranya kita menyikapinya gitu loh. Gimana cara kita mengambil keputusan. Kalau kita mau invest di cryptocurrency ya, kita juga harus lihat fundamental koin-koin tersebut. Contohnya gini nih, kalau kita mau investasi, kita lihat aja di coin market cap. Jadi coin market cap ini koin-koin yang kapitalisasinya besar ya. Contohnya ini Bitcoin nomor satu ya, nomor 2 Ethereum, kemudian nomor 3 Tether, Cardano, XRP. Nah, XRP ini dulu level peringkatnya ketiga ini di bawah Ethereum. Cuman sekarang terus menurun karena apa? Karena itu digugat sama SEC Amerika. Jadi ketika digugat, otomatis para pengguna XRP ini kan khawatir ya, kalau harga XRP itu akan anjlok terus menerus, bahkan sampai sempat dapat kabar bakalan dihapus dari marketplace ya, bakalan di listing di Binance di mana-mana gitu. Jadi ketika orang-orang pada jual, nggak mau nampung lagi in XRP, otomatis harganya akan terus turun gitu loh. Tapi kalau Bitcoin, contohnya Bitcoin ini, Bitcoin semakin tahun tuh semakin naik harganya. Karena apa? Karena pertama dia jumlahnya terbatas gitu loh, sekitar 21 juta. Kemudian dia nggak ada sentimen negatifnya, itu jarang gitu loh. Jadi harganya terus naik. Tapi bukan berarti Bitcoin ini tidak ada resikonya ya. Semua koin itu pasti ada resikonya. Kita lihat ini. Jadi kalau mau investasi ya itulah, harus pasti ada resikonya. Harus dipikirin juga kalau mau investasi itu uang-uang yang nganggur ibaratnya gitu loh. Jangan uang-uang panas. Kalau uang buat makan hari-hari, buat investasi ya mending jangan. Kalau saya sendiri investasi mendingan di ini yang dimaksud koin top 10 ini aja. Bitcoin, ETH, USDT, ada XRP. XRP jangan dulu kalau menurutku ya. Kita bisa coba Doge, Binance Coin, Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash. Nah, pokoknya 10 ini bisa, bawahnya juga masih bisa. Cuman koin-koin yang masih di bawah-bawah ini mending jangan, buat trading aja ya. Kalau investasi mendingan yang di atas ini aja. Kita lihat nih XRP, perjalanan ini ibaratnya paling buruk lah koin-koin kripto yang paling buruk. Ya bukan paling buruk juga, cuman ini maksudnya tuh
koin yang pernah hit, pernah ngetrend tapi sekarang lagi jatuh harganya gitu loh. Ini buat contoh aja bahwa di cryptocurrency itu juga ada risikonya, bukan berarti nggak ada risikonya gitu loh. Ya sebenarnya ya semua pasti ada risikonya lah. Ini contohnya saham ini saya nggak mau sebut, iya inilah saham Garuda contohnya, ini terus turun dari tahun ke tahun kan. Ya jadi itu kalau mau investasi di cryptocurrency ya dipikir, dianalisa fundamentalnya koin itu bagus apa enggak, terus yakin, terus sama itulah intinya kita harus analisa fundamental. Oke, cukup sekian mungkin apa mengenai resiko cryptocurrency ya. Jadi semua pasti ada risikonya lah, tinggal kita aja bagaimana cara menyikapinya. Yang penting kalau mau investasi itu dibagi-bagi, jangan cuman satu koin. Misalnya di Bitcoin berapa 10%, terus di Binance Coin berapa gitu loh. Jangan all in di satu koin aja. Jadi ketika satu koin itu turun, koin yang lain bisa naik gitu loh. Jangan all in di satu koin, intinya lah disebar uangnya.